Halo semuanya, apa kabar? Kita hari ini akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Masih di bab yang kedua, kita akan belajar tentang subbab kedudukan warga negara dan penduduk Republik Indonesia. Tentunya kalian sebelumnya sudah menyimak materi dari subbab yang pertama tentang wilayah NKRI. Nah, ini masih ada keterkaitan, jadi kalian harus menyaksikan keseluruhan video dari awal hingga bagian akhir. Dan di bagian akhir akan ada tugas, jadi pastikan kalian menyimak hingga bagian video yang terakhir. Kita masih membahas kompetensi dasar yang sama di KD 3.2, yakni menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Melalui model pembelajaran discovery learning, atau kalian menemukan sendiri inti dari materi, kalian dapat menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang penduduk dan warga negara dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Oke, kita akan masuk ke dalam bagian materi. Kalian dimohon untuk lebih tenang dan menyimak materi hingga ke bagian akhir, yakni di bagian tugas. Kedudukan warga negara Indonesia dan penduduk. Wah, sebelumnya kita akan melihat ini ada beberapa bendera dari beberapa negara. Kita bisa melihat dari ukuran bendera yang paling besar hingga yang paling kecil. Ini melambangkan suatu negara itu berdiri dikarenakan adanya 3 unsur. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa aja unsur berdirinya suatu negara? Oke, negara itu pada dasarnya adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki wilayah dan rakyat yang hidup di dalamnya. Sehingga 3 komponen ini terasa sangat penting. Tanpa adanya rakyat, negara tidak mungkin akan terbentuk. Begitu juga tanpa adanya wilayah, negara itu tidak akan mungkin ada. Nah, seperti yang kalian lihat, Indonesia dan negara-negara lainnya adalah sebuah organisasi yang berdirikan dari 3 komponen ini, yakni organisasi pemerintahan, adanya wilayah, dan juga rakyat yang hidup di dalamnya. Oke, sebelumnya kita akan bahas apa itu rakyat. Rakyat dalam sebuah negara dibedakan menjadi 2, yakni penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah tersebut. Jadi sudah jelas ya. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Artinya, ini ada keterkaitan secara hukum antara negara dengan warga negaranya. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing atau WNA. Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum di dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi apabila ada turis yang sedang berkunjung ke Indonesia untuk berwisata, dia dapat dikategorikan sebagai penduduk juga. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Undang-undangnya apa sih? Siapa ayo yang tahu? Istilah penduduk dan warga negara itu berbeda pada hakikatnya. Istilah penduduk cakupannya lebih luas daripada warga negara Indonesia. Dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian, di Indonesia, semua orang yang tinggal di Indonesia, termasuk orang asing pun, adalah penduduk Indonesia.
Nah, ini contohnya ya. Kalian bisa lihat ketika turis berkunjung ke suatu daerah di Indonesia, mereka dikategorikan juga sebagai penduduk Indonesia. Berbeda dengan warga negara adalah yang punya keterkaitan lebih khusus, yang punya keterkaitan hukum dengan negara Indonesia. Oke, kita akan bahas materi selanjutnya, asas-asas kewarganegaraan di Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Asas kewarganegaraan dibagi menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis atau berdasar asas keturunan dari orang tua. Yang kedua, asas ius soli, yakni asas kedaerahan atau asas berdasarkan tempat kelahiran dari si bayi tersebut. Asas ius sanguinis atau asas keturunan, kewarganegaraan seseorang ini ditentukan berdasarkan keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara B. Jadi, berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Jadi kalau ayahmu orang Indonesia, ibumu orang Indonesia, sudah pasti kamu orang Indonesia karena kamu berketurunan Indonesia. Yang kedua, asas ius soli, asas kedaerahan atau asas berdasar tempat kelahiran. Kewarganegaraan ini ditentukan berdasarkan tempat kelahiran. Misalnya, seorang anak dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan. Seseorang tidak berpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Sebagai contoh, orang tuamu keduanya adalah orang Indonesia, kamu dilahirkan di Amerika Serikat, maka sudah pasti kamu mendapatkan dua kewarganegaraan, yakni dari tempat kelahiranmu di Amerika Serikat dan juga dapat kewarganegaraan dari orang tuamu yang menganut asas ius sanguinis yang berkewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama ada asas ius sanguinis, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Di Indonesia juga mengakui asas ius soli secara terbatas, yakni asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang berdasarkan tempat kelahirannya. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas, asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang. Ini untuk mengatur dari anak-anak Indo atau anak-anak hasil perkawinan campur yang beda ras seperti Indonesia Eropa, Indonesia atau negara-negara lain. Nah, ini akan mendapatkan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Apa sih syarat menjadi warga negara Indonesia? Yang pertama, penduduk asli negara Indonesia secara otomatis menjadi warga negara Indonesia. Ini tidak termasuk WNA yang sedang berkunjung ya. Yang kedua, orang asing yang ingin menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Jadi kalau ada bule yang tinggal begitu cukup lama di Indonesia, itu bisa dikategorikan sebagai orang asing yang ingin menjadi pewarga negara Indonesia atau ingin menjadi warga negara Indonesia. Yang ketiga, proses permohonan tersebut dinamakan kewarganegaraan atau naturalisasi. Naturalisasi terdiri dari dua, ada naturalisasi biasa, yakni naturalisasi atau proses kewarganegaraan yang melalui proses yang biasa, yakni tinggal berturut-turut selama 5 tahun di Indonesia tanpa pulang ke negara asalnya, atau 10 tahun bolak-balik Indonesia dan negara asalnya. Yang kedua ada naturalisasi istimewa. Apa sih itu naturalisasi istimewa? Nah, kita bahas dulu naturalisasi biasa yang lebih detail. Orang asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi pasal 9 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.
Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut tanpa pulang ke negara asalnya, atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak pernah dijatuhi pidana, jika memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, jadi Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda. Yang kedua, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Yang terakhir, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara melalui mekanisme pengadilan. Nah, kita akan bahas naturalisasi istimewa. Tentunya, kamu pernah melihat apabila tim nasional sepak bola kita sedang bertanding, di situ diwujudkan dengan adanya suatu proses naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai ketentuan pasal 20 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah bekerjasama kepada negara kesatuan Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, serta diperoleh pertimbangan DPR RI. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Nah, ini sebagai contoh Bapak sertakan. Mungkin kalian lupa, di sini ada foto timnas kita yang tampaknya memiliki fisik atau ciri ras yang berbeda sedikit dari kita, tampak seperti orang Eropa, dan mungkin mereka adalah golongan dari naturalisasi istimewa. Karena alasan dengan kepentingan negara, mereka ingin membela tim nasional kita di kancah sepak bola dunia. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, penyebab hilangnya status kewarganegaraan yakni memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan, telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin Presiden, masuk ke dalam dinas negara asing atas kemauannya sendiri yang dimana jabatannya dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas kemauannya sendiri. Yang terakhir, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Jadi, tindakan pengkhianatan, tindakan meyakini ideologi negara asing itu dapat menyebabkan suatu hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Jadi, buat anak-anakku semua, harap berhati-hati, pastikan kita lahir Indonesia dan kita mati sebagai warga negara Indonesia. Karena NKRI harga mati. Oke, setelah sampailah kita ke bagian tugas. Untuk tugas hari ini, tanggal 31 Agustus, saya akan memberikan kamu tugas yang cukup menyenangkan, yakni kalian kerjakan di kertas A4, seperti biasa difoto dan dikirimkan ke dalam forum Google Classroom. Oke, yang pertama tugasnya adalah kalian harus membuat mind mapping atau peta konsep terkait pembelajaran yang hari ini kalian simak, yakni kedudukan warga negara dan juga penduduk, dengan kriteria penilaian sebagai berikut. Nah, yang kalian harus gambar atau yang kalian harus buat dalam peta konsep itu harus lengkap. Materinya dari awal, dari rakyat, hingga materi hilangnya kewarganegaraan. Yang kedua, kalau kalian berhasil memberikan contoh di dalam peta konsep itu akan menjadi nilai tambah lagi. Yang terakhir, kreativitas kalian melalui gambar. Jadi kalian wujudkan kata-kata yang ada di dalam materi menjadi suatu gambar, atau kalian melakukan pemberian warna. Sebagai contoh, kita lihat tugas yang seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi, kata-kata peta konsep bisa diganti dengan judul hari ini, yakni kedudukan warga negara dan penduduk. Nah, ini sebagai contoh. Apabila kalian membuat seperti ini adalah standar. Jadi nilainya hanya 75. Tapi kalau kalian membuat dan mengkreasikan sesuatu lebih dari ini, saya tentunya akan memberikan nilai yang lebih tinggi.
Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat menyimak materinya dengan baik. Kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menanyakan melalui forum grup kita di WhatsApp atau di Google Classroom. Feel free to chat, feel free to bertanya. Semoga kalian di rumah selalu sehat. Salam rindu. Semoga kita dapat bertemu di kelas secepatnya. Oke, Bapak akan akhiri pertemuan hari ini. Salam tangguh, salam sehat. SMK bisa, SMK hebat.